Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi COVID masih belum berlalu. Buat yang pertama kali melihat channel ini, perkenalkan, nama saya Zuli Sikawati. Saya apoteker akademisi dari Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Kali ini saya akan mengangkat topik yang beberapa waktu yang lalu cukup trending ya, dan ternyata masih sering ditanyakan juga gitu oleh banyak orang, yaitu tentang interaksi obat. Ya, beberapa waktu yang lalu mungkin para pemirsa udah pernah mendengar berita yang viral, ada seorang yang menyatakan bahwa dia tidak percaya dengan COVID dan bahkan dia bilang bahwa kematian pada pasien COVID itu adalah disebabkan karena interaksi obat. Ya, sontak ini menjadi hal yang cukup menghebohkan ya, karena sebetulnya juga tidak semudah itu orang meninggal karena interaksi obat. Nah, untuk itu maka kita coba bahas, betulnya apa sih interaksi obat itu? Ya, beberapa waktu yang lalu saya sudah membahas beberapa kali ya di beberapa event karena kebetulan ada yang nanya, kemudian ada juga wawancara dan sebagainya, tapi nggak ada salahnya saya akan kupas lagi tentang interaksi obat ini. Oke, pertanyaan pertama, apa sih interaksi obat itu? Ya, interaksi obat adalah pengaruh suatu obat terhadap efek obat lain ketika digunakan bersama-sama oleh seorang pasien. Dan ini sangat mungkin terjadi ketika seseorang dalam keadaan sakit tertentu membutuhkan banyak macam obat, membutuhkan obat lebih dari satu. Bahkan kadang-kadang satu penyakit saja kadang-kadang bisa membutuhkan obat lebih dari satu. Contohnya misalnya orang dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kadang-kadang kalau tidak cukup dengan satu obat, dokter akan meresepkan tambahan obat lagi. Sama-sama obat anti hipertensi, tetapi menggunakan cara yang berbeda atau cara kerjanya beda. Kalau nggak terkontrol lagi tekanan darahnya, bisa ditambahkan lagi dengan obat ketiga. Nah, apakah mereka tidak berinteraksi? Ya, mereka mungkin berinteraksi. Tetapi dalam hal ini interaksinya bisa bermakna positif. Karena mereka akan bekerja sesuai dengan mekanismenya sendiri-sendiri untuk bersama-sama menghasilkan penurunan tekanan darah mencapai target. Nah, itu adalah interaksi yang menguntungkan, bukan? Jadi sekali lagi bahwa interaksi obat itu tidak selalu berkonotasi merugikan. Sekali lagi artinya, interaksi obat adalah pengaruh adanya suatu obat terhadap efek obat lain ketika digunakan bersama-sama. Nah, akibat dari interaksi itu bisa meningkatkan efek obat lain yang digunakan bersama atau menurunkan efek dari obat lain yang digunakan bersama atau sama-sama meningkatkan efek samping. Kalau misalnya obat tersebut sama-sama memiliki efek samping yang sama, maka ketika digunakan bersama-sama akan terjadi gabungan efek samping itu ya, akan menjadi meningkat. Nah, jadi seperti itu istilah interaksi obat. Dan obat juga bisa berinteraksi dengan suplemen, dengan makanan ya. Jadi tidak hanya obat dengan obat lain, tapi sekali lagi sifat dari interaksi itu bisa kita harapkan menguntungkan ketika itu memberikan efek yang lebih baik, atau sebaliknya merugikan, tidak kita harapkan jika itu memberikan efek yang berbahaya atau merugikan, gitu. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah interaksi obat itu berbahaya dan bisa mematikan? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa konotasi dari interaksi obat tidak selalu berbahaya. Bahkan ada juga interaksi obat yang menguntungkan atau memang diharapkan. Jadi sangat mungkin suatu penyakit atau apalagi jika pasien sudah memiliki beberapa macam penyakit bersama-sama. Katakanlah nih, biasanya yang suka rombongan penyakitnya adalah ada hipertensi, diabetes, hiperlipid ya atau gangguan kolesterol, jantung seperti itu ya, kadang-kadang satu paket. Nah, kalau seperti itu, maka tentu saja masing-masing dari penyakit itu harus diobatin dan tentu akan menyebabkan seorang pasien itu membutuhkan bahkan bisa lebih dari 5 macam obat ya. Namun yang penting adalah bahwa
kombinasi antar obat tersebut tadi ya tidak saling merugikan dan tentu saja dokter akan mempertimbangkan mana obat-obat yang lebih sesuai untuk suatu kondisi pasien, begitu. Nah, jadi secara umum kita tidak bisa mengatakan bahwa semua interaksi obat itu pasti berbahaya, tidak bisa ya. Harus dilihat kasus by kasusnya ya, harus dilihat obat apa yang berinteraksi, seperti apa dan bahkan sebetulnya dampak dari interaksi itu juga tidak selalu signifikan, tidak selalu bermakna secara klinis ya, tidak selalu berpengaruh begitu. Sehingga kadang-kadang walaupun menggunakan beberapa macam obat, tetapi mereka tidak saling berinteraksi dan bahkan saling mendukung terhadap suatu pencapaian target terapi begitu. Ya, berikutnya seperti apa interaksi obat yang menguntungkan? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa kadang-kadang memang dibutuhkan kombinasi obat. Tentu saja yang menguntungkan adalah jika mereka tidak berinteraksi secara merugikan. Interaksi obat yang menguntungkan adalah jika kombinasi obat yang digunakan bersama-sama itu rasional. Seperti yang saya contohkan tadi, misalnya ketika seorang memiliki penyakit yang dia membutuhkan lebih dari satu macam obat. Maka ketika memang tidak dikontrol atau tidak bisa hanya menggunakan satu macam obat, dia mungkin akan mendapatkan efek yang menguntungkan ketika obatnya dikombinasi dengan obat lain. Sering kita jumpai juga misalnya penyakit TBC ya, pernah dengar ya, saya kira penyakit itu juga sering dijumpai. Penyakit TBC itu nggak mungkin obatnya cuma satu, ya kebanyakan obatnya adalah minimal 3 karena memang harus kombinasi. Ketika nggak dikombinasi, akan meningkatkan risiko resistensi dari mikrobanya, ya dari Mycobacterium tuberculosisnya. Sehingga untuk seperti ini obatnya dikombinasi, begitu. Ya jadi banyak obat-obat yang memang harus dikombinasi. Misalnya penyakit stroke ya, stroke itu juga banyak hal yang harus dikontrol, tekanan darahnya, kemudian gulanya, kemudian, pembekuan darah harus dicegah dan sebagainya. Sehingga masing-masing harus diobatin juga atau harus dilakukan treatment. Nah, tentu saja perlu dipertimbangkan kombinasi yang paling rasional dan untuk itu sebetulnya banyak literatur ataupun textbook ya, saya kira dokter maupun apoteker ya sudah biasa untuk melihat, banyak textbook yang bisa diacu mengenai interaksi obat tersebut dan bagaimana dampak interaksi tersebut sehingga bisa dihindarkan jika memang ada obat-obat yang, eee, mungkin berinteraksi yang membahayakan, begitu. Seperti apa interaksi obat yang merugikan atau membahayakan? Ya, jadi interaksi itu bisa merugikan ketika dia menyebabkan obat lain menjadi tidak efektif atau berkurang manfaatnya. Kalau yang seperti ini kan merugikan. Contoh, misalnya ada obat anti diabetes nih, obat untuk menurunkan kadar gula darah. Ketika kemudian digunakan bersama-sama dengan obat steroid misalnya, steroid adalah obat anti radang ya, contohnya dexamethasone ya, kortikosteroid ya, contoh obat kortikosteroid, dexamethasone atau mungkin betamethasone, hidrokortison dan lain-lain, yang dia memiliki efek meningkatkan kadar gula darah, maka efek penurunan kadar gula darah dari obat anti diabetesnya menjadi terlawan ya, menjadi berlawanan atau antagonis. Kalau seperti ini kan berarti merugikan ya. Oke. Atau misalnya ada obat yang dia bisa mengikat obat lain seperti contohnya obat ciprofloxacin suatu antibiotik. Dia bisa berikatan secara kelat ya, ini secara kimia membentuk ikatan kelat dengan logam-logam bervalensi 2 atau 3 seperti kalsium atau, magnesium atau aluminium. Sehingga ketika mereka digunakan bersama-sama ya obat-obat mengandung logam itu contohnya adalah obat-obat, eee, antacid ya, antacid atau obat MAH atau minum susu ya, susu kan mengandung kalsium juga. Jadi ketika ciprofloxacin digunakan dengan susu misalnya atau bersama dengan obat antacid, maka nanti ciprofloxacin tersebut akan berikatan dengan kalsium ataupun dengan magnesium atau aluminium, membentuk ikatan kimia yang itu menyebabkan
penyerapan dari ciprofloxacinnya berkurang, ya. Sehingga apa? Sehingga antibiotik yang harusnya mencapai kadar terapinya menjadi tidak tercapai, sehingga efek terhadap penyakitnya atau infeksinya menjadi berkurang. Nah, itu kan berarti interaksi yang merugikan, ya. Jadi interaksi itu bisa merugikan ketika menyebabkan obat lain itu berkurang efeknya. Namun demikian tidak selalu membahayakan, ya, tidak sampai mematikan ya istilahnya ya. Jadi ini mungkin tidak mematikan tetapi merugikan. Nah, bagaimana kalau yang merugikan atau yang membahayakan? Contoh yang membahayakan misalnya adalah ketika obat tersebut meningkatkan efek obat lain, tetapi sampai mencapai kadar toksiknya, sampai jadi overdosis, itu bisa terjadi. Jadi misalnya ketika suatu obat bisa menyebabkan kadar obat lain itu meningkat sampai mencapai kadar, yang berbahaya atau over, maka itu bisa merugikan dan mungkin bisa menyebabkan hal yang membahayakan jika dampak dari overdosis itu berbahaya. Atau misalnya terjadi akumulasi dari efek samping. Jadi misalnya ada satu obat yang memiliki efek samping tertentu, kemudian dia digunakan bersama-sama dengan obat lain yang efek sampingnya kira-kira sama, maka efek samping itu bisa kemudian bergabung begitu ya, atau bisa meningkat. Misalnya azitromisin yang, beberapa saat yang lalu kita sering mendengar istilah azitromisin ya, karena dia juga, dipakai pada COVID, bisa berinteraksi dengan misalnya levofloxacin, suatu antibiotik lain yang memiliki efek samping yang mirip, yaitu bisa mempengaruhi ritme jantung atau irama jantung begitu. Nah, kalau itu digunakan bersama-sama ada potensi risiko ya terjadi peningkatan efek samping ke arah jantung. Nah, karena efek samping ke jantung itu biasanya relatif berbahaya, maka itu bisa menjadi membahayakan. Apakah itu mematikan atau tidak, tentu saja tergantung dari seberapa parah atau seberapa tinggi, dampak dari interaksi tersebut ya. Jadi kalau kemarin-kemarin ada viral mengatakan bahwa interaksi obat itu mematikan, itu tidak tepat ya, atau tidak selalu benar juga. Bisa ya, bisa tidak, dan itu tidak bisa digeneralisir, begitu. Bagaimana caranya kita tahu bahwa obat itu berinteraksi dengan obat lain? Ya, kalau yang seperti ini agak sulit, orang awam untuk mengetahui ya. Jadi biasanya tentu saja adalah tenaga kesehatan, dalam hal ini dokter yang meresepkan, atau apoteker yang ikut memantau terapi, yang mungkin bisa mengidentifikasi apakah sesuatu itu, eee, bisa berinteraksi atau tidak, dan juga seperti apa dampak dari interaksi tersebut. Karena, kalau secara langsung mungkin tidak selalu kelihatan ya. Jadi kita nggak bisa secara kasat mata langsung melihat, kalaupun terjadi ada gejala, itu kan juga belum tentu adalah karena faktor interaksi ya, sehingga memang tidak mudah. Namun demikian, kita bisa mengacu sebetulnya kepada banyak, panduan ya, banyak buku-buku, textbook ataupun literatur terkait dengan informasi obat itu banyak ya. Sehingga memang ada baiknya, tenaga kesehatan dalam hal ini dokter yang meresepkan maupun apoteker yang ikut membantu menyiapkan dan juga memantau terapinya, mengetahui secara persis apa obat yang mungkin bisa berinteraksi satu sama lain dan kira-kira apa dampak interaksinya. Contohnya seperti ini ya untuk memantau. Jadi misalnya ada satu obat A dengan obat B, misalnya obat A adalah obat antihipertensi ya, obat B adalah mungkin obat lain yang mungkin akan menurunkan efek dari antihipertensinya atau mengurangi kadar dari obat antihipertensinya. Maka kira-kira dampaknya apa? Dampaknya kira-kira adalah tekanan darahnya tetap tinggi atau nggak bisa turun walaupun sudah diberi antihipertensi. Nah, itulah yang kemudian harus dipantau. Apakah benar tekanan darahnya nggak turun-turun padahal udah dikasih antihipertensi? Nah, bisa saja itu terjadi karena mungkin ada obat lain yang bisa mempengaruhi efek dari obat antihipertensinya itu, ya. Sehingga kenapa kok tekanan darahnya nggak turun-turun. Jadi mungkin, gejala atau tanda dari kemungkinan interaksi obat itu juga sangat bervariasi, tergantung dari obat apa yang diduga berinteraksi itu, ya. Jadi nggak bisa juga digeneralisir bahwa
gejalanya apa gitu nggak ada gejala khusus ya, tapi gejalanya adalah bisa berdasarkan tadi kurangnya efek suatu obat atau meningkatnya efek suatu obat ya ketika ada obat lain yang digunakan bersama, atau peningkatan terjadinya efek samping. Dari situ baru bisa kita lihat apakah itu disebabkan karena interaksi atau mungkin disebabkan karena penyakitnya memang sedang berkembang atau mungkin secara kebetulan terjadi suatu gejala seperti itu, ya. Jadi memang tetap perlu ada kewaspadaan, kehati-hatian untuk bagaimana mengkombinasikan obat itu secara rasional ya, supaya tidak berpotensi interaksi yang membahayakan, begitu. Benarkah pada terapi COVID terjadi interaksi obat? Ya, ini poin yang penting ya. Jadi memang pertanyaannya adalah pada terapi COVID atau kemarin isunya kan memang bahwa pasien COVID itu meninggalnya karena interaksi obat, karena di sana dikasihnya banyak sekali macam obat. Nah, sekarang kita harus lihat dulu ya, COVID itu sendiri seperti apa dan pengobatannya seperti apa. Jadi, COVID-19 sendiri adalah suatu penyakit baru dan juga gejalanya sangat bervariasi antar satu dengan yang lain. Ada yang ringan bahkan tanpa gejala, ada yang sedang, ada yang berat, ada yang kritis. Sehingga terapi pada masing-masing level ini bisa bervariasi. Tetapi karena ini merupakan penyakit karena virus ya, maka obat utamanya adalah sebetulnya antivirus. Namun demikian, penyakit virus ini sebetulnya juga bisa dikatakan adalah penyakit yang bisa sembuh sendiri. Seperti kayak influenza gitu ya, atau, common cold atau selesma ya biasanya kita bilang flu, itu kan kadang-kadang bisa sembuh dengan sendirinya. Si yang ditunjang dengan sistem imun yang kuat begitu. Maka banyak juga orang-orang OTG bahkan tanpa apa-apa ya, tanpa menggunakan obat apapun dia sembuh sendiri begitu. Nah, kalau seperti itu artinya kan dia tidak memerlukan obat. Tetapi pada orang dengan gejala yang bergejala ringan misalnya, mungkin sudah disarankan menggunakan, selain vitamin-vitamin juga menggunakan antivirus. Antivirus yang direkomendasikan saat ini adalah Favipiravir ya yang mungkin untuk dipakai, di masyarakat ya karena itu bentuknya adalah bentuk tablet. Itu pun juga sebetulnya juga tadi ya, kalau gejalanya ringan dan kemudian bisa didukung dengan vitamin dan, eee, daya tahan yang baik ya dengan makan yang sehat, istirahat cukup dan sebagainya, maka sebetulnya itu nggak perlu lagi menggunakan antivirus. Nah, tahap berikutnya adalah tahap sedang, yang itu kadang-kadang gejalanya lebih berat. Nah, baik tahap ringan maupun sedang kadang-kadang muncul gejala. Nah, gejala itulah yang kadang-kadang memerlukan obat. Jadi, kalau batuk dikasih obat batuk, kalau ada demam dikasih obat demam, kalau pegel-pegel dikasih obat-obat untuk menghilangkan nyeri. Nah, itu yang kemudian kayaknya obatnya jadi banyak, ya. Sementara untuk obat antivirusnya sendiri sebetulnya kan cuma satu, ya, yang disarankan cuma satu macam. Kemudian ditambah vitamin, kemudian ditambah mungkin vitamin itu sendiri kadang-kadang kan memang ada beberapa macam. Ada yang tunggal, artinya udah bentuknya multivitamin, jadi cukup satu kapsul atau satu kaplet udah bisa berisi macam-macam vitamin. Tetapi ada juga yang sendiri-sendiri, vitamin C sendiri, vitamin D sendiri gitu ya. Itu yang bikin obatnya jadi kelihatan banyak begitu ya. Tapi kalau kita cek itu sebetulnya juga tidak ada berinteraksi ya, tidak ada interaksi satu sama lain yang merugikan begitu. Nah, ketika memang terjadi perburukan dari COVID di mana sudah terjadi gangguan saluran pernapasan yang hebat ya, artinya sudah ada sesak nafas, peradangan, kemudian bahkan kadang-kadang ada pembekuan darah ya, dan gejala yang lain, maka memang obatnya menjadi bertambah begitu ya. Tapi obat ini tetap penting digunakan gitu ya, karena itu masing-masing gejala atau kondisi memang perlu diatasi. Radangnya akan diberikan obat anti radang. Kemudian untuk penggumpalan darahnya akan diberikan obat antikoagulan atau obat pengencer darah begitu ya. Belum lagi nanti kalau pasien memiliki komorbid. Komorbidnya juga harus diatasi begitu, karena misalnya gula darahnya tinggi, maka dia juga harus menggunakan insulin mungkin atau mungkin obat-obat lain yang menurunkan kadar gula. Hipertensinya
meningkat ya atau tekanan darahnya tinggi, dia juga harus dikontrol dengan obat-obat antihipertensi. Sehingga memang kelihatannya jadi banyak banget obatnya gitu ya, setiap jam sekian harus minum, tetapi itu ya memang semuanya dibutuhkan. Ya jadi apakah mereka saling berinteraksi? Ya bisa terjadi interaksi, tetapi sampai saat ini yang saya lihat beberapa interaksi adalah interaksinya tidak signifikan dan bahkan termasuk yang menguntungkan karena memang itu masing-masing dibutuhkan, ya. Sedangkan interaksi yang merugikan itu yang tadi saya contohkan, misalnya ada hidroksikloroquine, tapi sekarang udah nggak dipakai ya. Hidroksikloroquine dengan azitromisin atau dengan levofloxacin yang sama-sama bisa meningkatkan gangguan irama jantung. Mungkin itu menjadi perhatian atau itu mungkin bisa merugikan. Itu pun juga tidak selalu terjadi ya. Karena dengan pemantauan tentu saja kalau pasien mendapatkan obat itu, dokter udah siap-siap tuh pemantauan EKG-nya dan sebagainya ya. Dan tidak selalu terjadi pada setiap orang terjadi gangguan yang signifikan secara klinis begitu. Ya, jadi bahwa obat COVID itu mungkin berinteraksi mungkin, tapi interaksinya sekali lagi tidak selalu merugikan atau bahkan mematikan ya, kadang-kadang bahkan, menguntungkan karena bisa saling mendukung di dalam terapi COVID-nya, begitu. Nah, bagaimana caranya menghindari interaksi obat? Ya, ini kayaknya pertanyaan yang terakhir ya, bagaimana cara kita menghindarkan interaksi obat? Jadi sebetulnya kita harus paham dulu sih mengenai mekanisme dari interaksi obat itu. Ada interaksi yang bisa dihindarkan dengan hanya mengubah cara pemberian, misalnya dipisahkan. Yang semula bareng itu dikasih jeda atau interval pemberian misalnya 3 jam atau bahkan dipisah yang diminum pagi sama diminum sore misalnya gitu. Itu bisa mengurangi risiko interaksi. Itu adalah jika obat tersebut memang interaksinya adalah harus ketemu gitu ya. Tapi kadang-kadang ada juga nggak bisa hanya dengan mengubah, interval saja atau mengatur interval. Kadang-kadang, eee, kejadian interaksinya itu adalah mempengaruhi metabolisme atau mempengaruhi, faktor yang lain. Sehingga mungkin kita perlunya adalah meningkatkan atau menurunkan dosis. Jadi misalnya ada obat yang ternyata interaksinya itu menyebabkan mengaktifkan enzim pemetabolisme ya, yang menyebabkan menginaktivasi obat lain, maka obat lain itu menjadi berkurang kadar obatnya. Nah, maka obat yang berkurang kadarnya itu harus ditingkatkan. Jadi selama menggunakan obat ini, maka o pasien akan membutuhkan dosis yang lebih tinggi ya, supaya mendapatkan efek terapi yang diharapkan. Atau sebaliknya, kadang-kadang mungkin obatnya justru harus diturunkan kadarnya. Jadi ketika seseorang harus menggunakan obat A, jika obat B itu menjadi meningkat kadarnya, maka obat B harus diturunkan dosisnya, begitu. Kemudian jika dua macam cara itu juga tidak bisa mengurangi dampak dari interaksi, ya sudah memang salah satunya harus dihentikan. Jadi memang obat tersebut tidak sebaiknya digunakan bersama. Jadi ya udah harus dicarikan alternatif yang lain yang tidak berinteraksi begitu. Jadi saya kira obat itu pasti juga banyak alternatif lain ya, kalau misalnya antibiotik atau mungkin obat-obat lain itu kadang-kadang banyak kita punya alternatif obat dalam golongan yang sama atau mungkin masih, satu keluarga begitu ya, sehingga itu bisa digantikan, ya begitu ya. Jadi bisa dengan memberikan jeda waktu pemberian ataupun interval waktu pemberian, minimal bisa 2 sampai 3 jam atau bahkan bisa lebih panjang. Yang kedua bisa menyesuaikan dosis, jadi dosis obat yang dipengaruhi itu bisa perlu dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan obat yang mempengaruhi tadi, efeknya seperti apa, dan atau ya menghentikan atau mengganti dengan obat lain yang tidak berinteraksi, begitu. Ya, oke ya teman-teman, jadi itu, sedikit saja dari, obrolan kita tentang interaksi obat. Sekali lagi, not that easy bahwa interaksi obat itu pasti mematikan atau membahayakan, karena kita harus melihat jenis obat apa yang berinteraksi dan sebagainya. Dan sejauh ini yang saya pelajari dan saya lihat dari banyak literatur, obat-obat COVID yang dipakai
itu relatif tidak berinteraksi. Kalaupun berinteraksi, tidak berinteraksi secara signifikan, ya, bahkan mungkin interaksinya menguntungkan. Dan jangan khawatir juga, tentu dokter dan juga apoteker yang memberikan juga sudah mempertimbangkan ketika memberikan obat, ya, apakah obat tersebut ada risiko berinteraksi atau tidak, ya. Insya Allah mudah-mudahan obat yang diberikan bisa memberikan manfaat yang terbaik sebagai terapi, begitu ya. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.